Tahukah kamu, pengukuran dalam fisika melibatkan dua komponen utama, yaitu besaran fisik atau kuantiti dan satuan atau unit. Besaran fisik adalah sifat fisik yang ingin diukur seperti panjang atau massa. Sedangkan satuan adalah standar yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut, seperti meter atau kilogram. Adapun besaran dan satuan dalam fisika yaitu yang pertama, aktivitas, satuannya becquerel atau Becky, di mana 1 Becky sama dengan 1 peluruhan per detik. Satuan lain, Curie atau CI, di mana 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becky. Satuan Curie ini dulu sering digunakan dalam aplikasi klinis sebelum satuan SI menjadi standar. Yang kedua, paparan, satuannya coulomb per kilogram atau C per kg, satuan lain ronsen atau R besar yang merupakan satuan lama untuk paparan. Konversinya adalah 1R sama dengan 2,58 kali 10 pangkat min 4 C per kilogram. Yang ketiga, dosis serat, satuannya Gray atau GY, di mana 1 GY sama dengan 1 Joule per kilogram atau J per kg. Satuan lain, Rad, di mana 1 Rad sama dengan 0,01 GY. Rad masih digunakan dalam beberapa literatur lama atau aplikasi tertentu. Yang keempat, dosis setara, satuannya Sievert atau SV, di mana 1 SV sama dengan 1 Joule per kilogram dengan penyesuaian faktor kualitas radiasi. Satuan lain rem, di mana 1 SV sama dengan 100 rem. Satuan rem lebih umum digunakan di Amerika Serikat sebelum beralih ke sistem SI. Yang kelima, dosis efektif, satuannya Sievert atau SV, sama seperti dosis setara dengan penyesuaian faktor sensitivitas organ yang terkena. Yang keenam, laju dosis atau SV per jam atau MSV per jam. Satuan Sievert per jam atau SV per jam atau milisievert per jam atau MSV per jam, di mana 1 SV sama dengan 1 Joule per kilogram per waktu. Magnet ialah sejenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Dari segi kejadiannya, magnet dikelompokkan dalam 2 macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Yang pertama yaitu magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang ada di alam tanpa campur tangan manusia. Kemagnetan magnet alam terjadi karena pengaruh medan magnet dari planet bumi. Magnet alam terdapat di dalam tanah berupa biji besi magnet dalam bentuk besi oksida Fe3O4. Yang kedua yaitu magnet buatan. Magnet dapat secara sengaja dibuat oleh manusia dari baja atau besi murni, serta dari bahan paduan seperti paduan baja dengan nikel atau paduan antara aluminium, kobalt, dan nikel, alnico. Jenis magnet berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang pertama yaitu bahan ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan juga dengan mudah dapat dibuat magnet. Bahan-bahan ini ialah berupa logam murni dan logam paduan. Logam murni yang merupakan bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua yaitu bahan diamagnetik.
Bahan diamagnetik ialah bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Bahan ini mempunyai permeabilitas, angka koefisien kemagnetan, kurang dari 1. Jika benda diamagnetis di udara atau di ruang hampa, di udara didekatkan magnet, maka benda ini akan ditolak oleh magnet itu, sekalipun dengan pengaruh gaya tolak yang sangat kecil. Contoh zat yang termasuk bahan diamagnetik ialah bismut, antimon, seng murni, air raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembaga. Yang ketiga yaitu paramagnetis. Benda ini dapat dipengaruhi oleh magnet, tetapi tidak dapat dibuat magnet seperti mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Yang keempat yaitu bahan non-magnetis. Bahan ini tidak dapat dipengaruhi magnet dan juga tidak dapat dibuat magnet. Sebagai contoh misalnya kaca, kertas, dan kayu. Berdasarkan bentuk jenis magnet dapat dibedakan atas 5 bentuk dasar magnet, yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Kutub magnet dan garis gaya magnet. Kutub-kutub ini kemudian dinamakan dengan kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling menolak, dan jika kutub yang berlainan didekatkan, akan saling menarik. Garis gaya magnet tersebut merambat lewat udara di sekitar batang magnet. Pada magnet berbentuk batang, lintasan yang harus dilalui oleh garis gaya magnet melalui udara relatif panjang, sehingga gaya magnet pada magnet batang lebih lemah. Pada magnet berbentuk U, lintasan yang perlu dilakukan oleh garis gaya magnet di udara lebih pendek, maka gaya magnet berbentuk U lebih kuat. Medan magnet. Yang pertama, medan magnet di sekitar benda magnetik. Yang kedua, medan magnet karena arus listrik pada pengantar lurus. Yang ketiga, medan magnet oleh solenoida dan toroida. Pengaruh medan magnet. Yang pertama yaitu induksi magnet. Sebuah medan magnet mampu memberi pengaruh induksi terhadap benda magnet. Jika sepotong besi lunak diletakkan pada batang magnet atau pada kutub magnet, maka besi lunak itu akan ditarik oleh batang magnet atau oleh kutub magnet. Yang kedua yaitu pengaruh medan magnet terhadap muatan bergerak. Sebuah partikel bermassa M bermuatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet dengan induksi magnetik B akan mengalami gaya dari medan magnet yang mempengaruhi gerak muatan tersebut. Gaya tersebut dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Pengertian kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama listrik statis, yaitu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Contohnya penggaris yang digosok ke rambut. Yang kedua listrik dinamis, yaitu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang mengalir atau bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia lebih banyak berhubungan dengan listrik dinamis. Ada 2 medium yang digunakan untuk mengalirkan listrik, yaitu konduktor, mudah mengantarkan listrik, dan isolator, sulit mengantarkan listrik. Manfaat kelistrikan berdasarkan jenis kelistrikan di atas. Berikut adalah beberapa manfaat listrik bagi kehidupan. 1. Listrik statis. Pengendap elektrostatis. Pengecatan mobil, mesin fotokopi, printer laser, dan penangkal petir. 2. Listrik dinamis. Bola lampu di rumah, kompor listrik, AC, motor listrik, dan baterai laptop. Gelombang. Gelombang adalah gangguan yang merambat melalui medium atau ruang. Ada beberapa jenis gelombang termasuk gelombang mekanik, gelombang suara yang melakukan medium seperti udara, air, atau padatan untuk merambat.
Gelombang magnetik seperti cahaya yang tidak melakukan medium untuk merambat dan dapat merambat melalui ruang hampa. Gelombang memiliki dua komponen utama. Yang pertama, amplitudo yang berhubungan dengan besar energi gelombang. Yang kedua, panjang gelombang yang merupakan jarak antara dua titik berturut-turut yang memiliki fase yang sama. Cahaya adalah jenis gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Cahaya memiliki sifat ganda, yaitu sebagai gelombang dan partikel atau foton. Cahaya dapat merambat melalui ruang hampa. Spektrum elektromagnetik mencakup berbagai jenis gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya, mulai dari gelombang radio, microwave, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang antara sekitar 400 nm atau ungu hingga 700 nm atau merah. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, refleksi. Cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan. Yang kedua, refraksi. Cahaya dapat membelok saat melewati medium dengan indeks bias yang berbeda. Yang ketiga, difraksi. Cahaya dapat menyebar saat melalui celah atau mengelilingi halangan. Yang keempat, interferensi. Cahaya dapat saling menguatkan atau melemahkan satu sama lain saat bertemu.